Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 0453300937, Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia, Universitas Terbuka Bandar Lampung. Di sini kita akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Apa itu ontologi? Ontologi yaitu ada dua pengertian. Yang pertama, etimologi Yunani, berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang ada dan logos ilmu atau teori yang berarti ilmu tentang wujud atau hakikat yang ada, semua yang berwujud atau eksistensi. Sedangkan secara definisi dasar yaitu cabang ilmu yang mempelajari hakikat, keberadaan atau yang ada secara mendalam, mencakup realitas fisik, jasmani maupun metafisik rohani. Lanjut, akar sejarah klasik ontologi. Aristoteles menyebut ontologi sebagai filsafat pertama, first philosophy, ilmu yang menyelidiki ada sebagai yang ada, baik bebaik, atau hakikat keberadaan yang sesungguhnya yang kemudian disebut metafisika. Berargumen bahwa hakikat keberadaan substansi terdalam berada di dalam objek material itu sendiri. Lalu contoh ontologi yaitu semesta yang mencakup materi, waktu, ruang, dan energi. Lalu bagaimana dengan epistemologi? Sama seperti ontologi, epistemologi dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pertama, etimologi Yunani. Menurut bahasa Yunani berasal dari kata episteme atau pengertian dan logos ilmu atau teori, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, metode, dan batas pengetahuan. Lalu, secara definisi dasar yaitu umumnya epistemologi mencakup kajian filosofi mengenai hakikat, sumber, metode, dan validasi pengetahuan. Aspek-aspek utama epistemologi yaitu ada tiga. Yang pertama, sumber pengetahuan. Yang kedua, metode pengetahuan. Dan yang ketiga, validasi kebenaran. Jadi ketiganya sangat berhubungan erat untuk mencapai aspek utama epistemologi. Yang ketiga lanjutnya, aliran dalam epistemologi yaitu ada tiga. Pertama, rasionalisme. Kedua, empirisme. Dan yang ketiga, positifisme. Rasionalisme yaitu berpengetahuan berasal dari asal pikiran. Sedangkan empirisme pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Positifisme pengetahuan hanya valid jika didasarkan pada fakta empiris. Jadi ketiganya tanpa empirisme, positifisme tidak akan terjadi. Sedangkan tanpa rasionalisme, empirisme tidak akan terwujud. Contoh dari epistemologi yaitu api. Kita tahu api itu panas karena kita pernah menyentuh atau melihatnya. Itu yang dinamakan epistemologi atau pengamatan. Lanjut, lalu seperti apa itu aksiologi? Aksiologi dibagi menjadi dua pengertian, etimologi Yunani dan definisi dasar. Etimologi Yunani berasal dari kata Yunani axios, nilai, dan logos, teori atau ilmu, yang berarti cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai, kebaikan, dan tujuan ilmu. Sedangkan secara definisi dasar yaitu sebagai teori nilai, ruang lingkup, etika, dan estetika, serta tujuan penggunaan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan manusia. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, aksiologi itu tanggung jawab. Contoh dari aksiologi yaitu pengembangan teknologi nuklir. Aksiologi mempertimbangkan apakah nuklir digunakan untuk pembangkit listrik bermanfaat atau untuk senjata pemusnah massal, seperti halnya bom nuklir untuk memusnahkan
sesuatu. Jadi kesimpulan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu: ontologi, apa yang dikaji; epistemologi, bagaimana cara mendapatkan ilmu atau metode; aksiologi, untuk apa ilmu tersebut digunakan. Jadi ketiganya membentuk landasan yang utuh bagi pengembangan pengetahuan yang valid, sistematis, dan bermanfaat. Seperti halnya rumah, ontologi berupa fondasi, epistemologi bangunan, aksiologi kegunaan rumah tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.